pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Paskah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Selamat Paskah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya. Jadi 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca firman Tuhan ini berbalas-balasan. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberikan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting sekali telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 4. Bahwa Dia telah dikuburkan dan bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 6. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, di momen Paskah ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran dari perikop 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 ini dengan judul Bangkitlah, Yesus sudah bangkit dari kematian. Bangkitlah, Yesus sudah bangkit. Dan itulah sebenarnya makna Paskah. Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, yang selanjutnya pada gilirannya adalah Paskah itu adalah kebangkitan kita orang yang percaya dari keterpurukan, dari keterbelakangan karena dosa.
Firman Tuhan judulnya Bangkitlah. Yesus telah bangkit dari kematian. Dari perikop ini kita akan melihat beberapa poin penting yang kita dapati dari pembacaan ayat 1 sampai 11 ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kematian Yesus bukan karena kesalahan Yesus. Ini yang harus kita pahami. Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan karena menanggung atau menggantikan dosa, akibat dosa dari saudara dan saya, kita semua umat manusia yang berdosa, yang percaya di dalam nama Yesus. Kematian Yesus itu menjadi tumbal bagi saudara dan saya supaya lepas dari hukuman dosa, dari kematian kekal. Kematian Yesus satu kali untuk selamanya supaya saudara dan saya tidak terus-menerus mengingat dosa dan kesalahan, walaupun setiap kali harus mempersembahkan korban domba atau lembu atau binatang yang lain. Karena seperti firman Tuhan hari Jumat yang lalu, bahwa domba dan lembu tidak mungkin, darah domba dan lembu tidak mungkin bisa menghapus dosa manusia. Itu gunanya untuk mengingatkan saudara dan saya. Dan yang melunasi semuanya itu adalah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dari pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya ini, mungkin kita pernah mendengar pertanyaan orang atau ejekan dari orang yang ditujukan kepada kita. Yesus katanya Tuhan kok mati? Hal ini harus juga kita pahami, bahwa ketika Yesus datang ke dunia, Yesus itu sesungguhnya adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia, yang berinkarnasi masuk dalam kehidupan manusia, memakai tubuh manusia, namanya Yesus. Dan ketika firman menjadi manusia, menjelma jadi manusia, maka Yesus itu memiliki dua natur, dua pribadi, sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Ketika Yesus nangis, ketika Yesus lapar, ketika Yesus haus, itu adalah natur kemanusiaannya. Karena Tuhan Allah tidak pernah lapar dan haus. Tetapi ketika Yesus membuat mukjizat, bahkan membangkitkan orang mati, itu adalah natur kealahannya. Demikian juga ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang mati itu adalah natur kemanusiaannya. Firman yang menjadi manusia. Ayatnya di mana? Kan harus ada dasar ayatnya. Efesus 2 ayat 15. Kita lihat 2 atau 3 ya, 3 ayat ya, karena 2 atau 3 saksi suatu perkara itu dinyatakan sah, harus ada bukti atau saksi 2 atau 3. Efesus 2 ayat 15.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kalimat pertama mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia. Firman Allah yang hidup tidak pernah mati. Tapi kemanusiaan Yesus itulah yang mati. Selanjutnya Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8 menyatakan dengan tegas kalimat pertama, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus taat menjalani proses menggantikan saudara dan saya sampai mati di atas kayu salib. Ayat yang ketiga yang membuktikan bahwa yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Sebab ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan mulai kalimat ini. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi yang dibunuh itu Yesus dalam keadaan firman yang dalam keadaan manusia. Yesus sebagai manusianya. Jelas. Ya. 3 ayat itu. Jadi Yesus mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketika Yesus mati, dikuburkan, tidak tetap mati, tidak tetap dalam kubur, tapi di hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa maut telah dikalahkan. Iblis dikalahkan. Dengan kebangkitan Yesus memberikan satu pengharapan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa bangkit dari keterpurukan. Walaupun keterpurukannya seperti orang mati yang tidak bisa bergerak sekalipun, tidak bisa berbuat apapun, seakan-akan memang mati. Tapi dengan percaya Tuhan Yesus, keterikatan, keterpurukan, kejatuhan seperti apapun yang mengikat, membelenggu, yang kita alami hari-hari ini sebagai orang percaya Yesus, selalu ada harapan untuk bangkit, dipulihkan. Apapun persoalanmu hari ini, apapun situasi kondisimu hari ini, karena Yesus bangkit, ada harapan untuk kita juga turut dibangkitkan bersama kebangkitan Yesus. Nah, mengenai kebangkitan ini juga sering terjadi ejekan yang ditujukan kepada kita. Karena kan Tuhan Yesus mengatakan ketika ditanya orang Farisi, tanda apakah yang bisa aku berikan kepada kami supaya kami percaya?
Yesus menjawab apa? Aku tidak memberi tanda apa-apa kecuali tanda Yunus. Seperti halnya Yunus mati di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia. Karena membaca secara letterlek 3 hari 3 malam Yunus seperti Yunus di perut ikan, maka mereka mengejek kita. Bagaimana mungkin Yesus 3 hari 3 malam dikuburkan? Oh, Yesus itu mati di Jumat Agung, lalu dikuburkan pada sore harinya, lalu pada hari pertama minggu itu, berarti hari Minggu. Tidak mungkin ada hitung-hitungan 3 hari 3 malam. Itu cuma 2 malam 1 hari. Banyak hal yang mengejek kita. Sehingga karena ejekan-ejekan seperti ini, ada beberapa teolog yang mengaku teolog, akhirnya mengutak-atik secara akal, secara mungkin menurutnya itu ilmiah, ya, dihitung mundur. Yesus bangkit hari Minggu, ya, hari pertama minggu itu hari Minggu. Lalu berarti Yesus dikubur itu hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis. Kan pas itu ada 3 malam dan 3 hari. Berarti Yesus mati hari Rabu. Rabu sore dimakamkan. Jadi 1 malam, 2 malam, 3 malam. Terus Kamis 1 hari, Jumat 1 hari, 2 hari berarti. Lalu Sabtu 3 hari, pas 3 hari 3 malam. Karena pikiran orang modern 1 hari itu 24 jam. Ya. Akhirnya yang terjadi adalah membatalkan yang selama ini ada hari Jumat Agung sebagai kematian Kristus. Lalu mempropagandakan bahwa yang benar itu adalah Rabu Agung. Bagaimana kita menyikapi ini? Kalau begitu Alkitab kita salah. Tidak, saudara. Hal pertama dari ayat 4 ini aja kita sudah menemukan satu kebenaran. Bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus bangkit hari ke berapa? Dalam ayat 4 ini? Hari ke-3 Yesus bangkit. Kalau mengikuti teori orang modern sekarang, teolog-teolog yang sekarang, kalau Yesus matinya hari Rabu, dikuburkan itu Rabu malam, 3 hari 3 malam memang benar hari Sabtu, berarti hari Minggunya itu hari ke berapa? Hari ke-4 setelah kematian Yesus. Kan Rabu mati, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kan berarti hari ke-4. Berarti ini tidak benar Alkitabnya, Korintus ini. Yang punya HP dan di dalamnya ada program Alkitab, diklik saja. Tulisan apa? Hari yang ketiga. Nanti akan muncul begitu banyak sekali yang menyatakan Yesus bangkit hari yang ketiga. Tidak pernah tertulis Yesus bangkit hari yang ke-4. Contoh yang membuktikan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bukan hari yang ke-4. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lagi, Matius 17 ayat 23. Ini untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, bukan hari yang ke-4.
Matius 17:23. Dan mereka akan membunuh dia, Yesus, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Sudah kita temui dua loh dari kitab Matius saja. Lalu Matius 20 ayat 19, ini yang ketiga di kitab Matius. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari yang keberapa? Ketiga, ia akan dibangkitkan. Ini bukti yang ketiga. Jadi sudah lebih dari dua ini. Tiga. Ditambah yang Korintus tadi, 4 sudah ya. Sekarang Matius lagi, Matius 27 ayat 64. Matius 27 ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ini kalau dibaca ayat di atasnya, konteksnya itu para ahli-ahli agama itu minta bantuan penjagaan kubur Yesus sampai hari yang ketiga. Permintaan itu sampai hari ketiga saja dijaga kuburnya, tidak sampai ke hari yang keempat. Berarti apa? Mereka tahu juga Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, bukan hari yang keempat. Masuk ke Injil Lukas. Di Lukas ini juga ada beberapa lagi, saudara, yang menyatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketiga lagi toh? Udah berapa skornya ini? Lukas 18 ayat 33. Lukas 18:33. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari keberapa? Ketiga ia akan bangkit. Ketiga lagi. Tidak ada hari yang keempat dia bangkit. Lukas 24 ayat 7. Lukas 24 ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketiga lagi. Mau bukti lagi? Banyak buktinya yang menunjukkan Yesus bangkit hari yang ketiga, bukan hari yang keempat. Karena kalau menurut hitung-hitungan teolog ya, yang katanya ilmiah tadi, Yesus harus hari Minggu itu hari keempat. Karena dihitung dari Rabu mati, dikuburkan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu hari keempat. Nah, kita tinggal silakan dipilih sendiri mana yang benar, dinilai sendiri mana yang benar. Kalau saya percaya 100% kesaksian Alkitab ini. Ya, biar jelas, ditambah lagi dah. Tadi kan Injil Lukas, Kisah Rasul. Nah, Kisah Rasul 10 ayat 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Kisah Rasul ya, jadi Matius, Lukas, Kisah Rasul, Korintus, dan ada banyak ayat lain yang menyatakan Yesus mati. Hari ketiga bangkit, bukan hari yang keempat. Mengapa? Khususnya dari kesaksian 1 Korintus 15 ayat 4 tadi, kita bisa yakin itu benar.
Surat atau kitab 1 Korintus ini selesai ditulis oleh Rasul Paulus itu sekitar tahun 56 sesudah kelahiran Yesus, sesudah Masehi. Yesus meninggal atau mati di atas kayu salib sekitar berapa tahun? Umur berapa? 33, sekitar 33 tahun. Kalau 1 Korintus ini selesai ditulis tahun 56, berarti kan tinggal ngurangi. 56 tahun dikurangi 33, sisanya berapa tahun? 23. 23 tahun sesudah bukan Yesus matinya loh. Ini bangkit dan menemui para murid. Karena kesaksian yang kita baca tadi, Yesus menemui para murid loh itu. Berarti sudah Yesus bangkit. Dan menemui para murid beberapa hari terus menerus. Oke, secara global aja 56 tahun penulisan kitab Korintus ini dikurangi Yesus bangkit. 33 tahun umur Yesus saat Yesus mati dan bangkit. Lalu sisanya 23 tahun sesudah Yesus bangkit. Kan belum lama sebenarnya. Sesudah kematian dan kebangkitan Yesus, 23 tahun. Apakah kira-kira Paulus salah mencatat ini? Enggak, yang benar itu hari keempat, 3 hari 3 malam Yesus dikubur. Tidak. Rasul Paulus tidak salah mencatat. Demikian juga para murid. Tidak salah mencatat. Lukas itu satu orang dokter yang sangat teliti menulis. Dia juga tidak akan salah. Maka dalam Injil Lukas ada beberapa kali ditulis Yesus bangkit hari yang ketiga. Kalau kitab yang begitu dekat dengan kebangkitan Yesus, sekitar 23 tahun sudah kebangkitan Yesus, itu menyaksikan, menulis sebagai kesaksian Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka apakah kita akan lebih percaya kepada teolog-teolog modern yang hanya berpikir ilmiah? Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita menjawab perkataan Yesus sendiri? Semua yang di Injil tadi perkataan Yesus sendiri, kebanyakan. Hanya satu aja itu kesaksian waktu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama itu minta bantuan pengawalan penjagaan kubur itu. Satu aja di Lukas tadi. Tapi selebihnya adalah langsung dari pernyataan Yesus bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi dengan pernyataan Yesus yang sama, bahwa anak manusia itu akan seperti halnya Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Bagaimana kita menjawab ini? Saudara, saya tidak tahu cara menghitung kalender selain orang Jawa, bagaimana saya tidak tahu. Tapi bagi orang Jawa, siapa orang Jawa di sini, terutama yang sepuh-sepuh? Iya, ada Mbah Surti, ada Mbah Hari yang lagi menikmati hadirat Tuhan. Lagi ada Pak Sanyoto, ada Pak Paidi, ada Pak Man di belakang, ada Pak Heru, ada Pak Yoyo, Pak Agus, Mbah Na. Kalau orang Jawa ngitung hari itu mulai dari mana? Ngitung hari, pergantian hari. Jam 12 malam atau jam berapa? Kalau asli orang Jawa. Jam 6 sore. Jam 6 sore mulai malam itu sudah dihitung pergantian. Itu persis seperti perhitungan orang Yahudi. Itu persis seperti perhitungan orang Yahudi. Nah, benar tahu? Perhitungan orang Jawa seperti itu. Tidak tahu kalau di Batak gimana ada perhitungan kalendernya. Mulai dari jam berapa? Jam 12 ya. Kalau orang Jawa pakai kalender Jawa
kalender orang Bali juga sama, mulainya jam itu, jam 6. Jam 6. Makanya yang ada itu doanya itu kalau orang Bali kan sore, bukan malam jam 12. Itu menunjukkan pergantian. Nah, ya, jadi pergantian harinya itu jam 6 sore, sama dengan orang Yahudi. Lalu, apakah perhitungan orang Yahudi atau orang Jawa sama dengan perhitungan orang modern? 1 hari 24 jam, siang dan malam. Orang Yahudi itu menghitungnya, walaupun baru 1 jam, itu sudah dihitung 1 hari. Sudah dihitung 1 hari. Walaupun 2 jam atau 3 jam, entah itu siang atau malam, itu sudah 1 hari. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus? Ingat perumpamaan Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus membuat perumpamaan kepada para murid untuk tentang akhir zaman. Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang bos mencari tenaga kerja, karyawan atau tenaga untuk mengerjakan ladangnya. Ada yang ditemukan pagi, dibayar. Berangkat dulu, pagi langsung kerja. Lalu ada yang siang, temukan kerja. Lalu ada yang sore, hampir laut ya, hampir selesai kerja. Temukan 1 tenaga kerja lagi, langsung kerja. Waktu gajian, bayarannya sama. Karena apa? Hitungannya 1 hari ya, berapa jam pun dia kerja, ya 1 hari itu sudah. Sudah 1 hari. Makanya kalau Yesus, waktu Jumat Agung Yesus mati, lalu disalibkan sekitar jam berapa? Salibkan sekitar jam berapa? Matinya sekitar jam berapa? Ya, jam 3 mati, langsung dikuburkan. 3, 4, 5, 6. Itu sudah dihitung 1 hari. Ya, Jumat 3 jam itu sudah dihitung 1 hari, ditambah Sabtunya. Sabtu. Jadi Jumat 3 jam itu 1 hari, masuk Sabtu, masuk malam Minggu. Sabtu sore jam 6, seterusnya. Itu udah hari keberapa itu? Kan pergantian hari jam 3 tuh, jam 3 sore. Berarti Sabtu sore jam 6 itu sudah masuk hari ke-3. Hari pertama Jumat walaupun hanya 3 jam. Hari kedua hari Sabtu. Lalu hari ketiga Sabtu sore jam 6, seterusnya. Yesus bangkit pada hari ketiga. Tepatnya jam berapa tidak ada yang tahu. Bangkitnya jam berapa tidak tahu. Tapi yang jelas ketika para murid pagi-pagi benar, ibu-ibu, ya, rombongan Dharma Wanita, ibu-ibu mau ke kubur itu pagi-pagi sekali. Yesus tidak menemui Yesus di kubur karena kubur sudah kosong. Tidak ada yang tahu jam berapa Yesus bangkit. Dari sini kita percaya bahwa Yesus bangkit pada yang ketiga. Makanya dikatakan tadi sesuai dengan kitab suci. Loh. Kalau sampai ditandaskan di ayat 4 tadi sesuai dengan kitab suci, berarti memang benar-benar seperti itu. Dan tidak terbantahkan lagi. Hanya kita kadang-kadang tidak memahami konteks hitungan hari orang sana pada zaman itu. Begitu. Ya, sekarang yang ketiga, seputar kebangkitan Yesus tadi ya. Setelah tadi hari ketiga bangkit, masalah hitung-hitungan hari, sekarang kebangkitan Yesus itu
ada banyak saksi. Saudara, banyak nabi yang menulis kitab atau yang membawa kitab atau yang diakui punya kitab atau yang diakui punya dapat wahyu untuk dituliskan sebuah kitab. Ada saksinya enggak kira-kira? Misalkan Nabi Musa menerima 10 perintah Allah di gunung. Siapa saksinya? Enggak ada. Tapi kita percaya apa yang dikatakan Musa itu benar. Nabi siapa lagi? Nabi lain banyak yang menulis tapi tidak ada saksinya. Tapi Yesus, ketika Yesus, kalau kepercayaan orang-orang lain menganggap Nabi Isa, Yesus itu mendapat Injil, ya kan? Dipikir Yesus itu terima wahyu berupa kitab lalu dikasihkan kepada muridnya. Enggak. Lalu Yesus langsung mengatakan, sehingga banyak saksi yang mendengarkan. Langsung. Yesus tidak pernah berkata, saat aku semedi semalam, saya diberi wahyu untuk menyampaikan ini kepada kalian semua. Tidak seperti itu. Tapi Yesus langsung menyatakan karena dia adalah firman yang menjadi manusia, maka setiap perkataan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Demikian juga dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ada banyak saksi yang sudah kita baca dalam 1 Korintus 15 tadi. Ini kesaksian Paulus ini tidak berurutan, tapi bisa dicek di kitab-kitab sebelumnya. Ya. Ayat 5, ini saksi-saksi yang menyatakan kebangkitan Yesus. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu siapa? Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, saat kitab ini ditulis, masih banyak saksi kebangkitan Yesus yang masih hidup. Karena kan jaraknya cuma 23 tahun dari kebangkitan Yesus. Jadi saat kitab ini selesai ditulis, masih banyak saksi hidupnya. Yang dikatakan lebih dari 500 orang yang menyaksikan. Bahkan saat kenaikan Yesus ke surga juga disaksikan 500 orang. Kenaikan Yesus ke surga itu kan bagian dari kebangkitan Yesus, menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Lalu ayat ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya. Memang Paulus mengatakan yang paling akhir menampakkan diri kepadaku. Yang paling hina, murid yang paling hina. Karena Paulus ini ya pernah menganiaya jemaat. Tetapi itulah kesaksian Paulus sendiri. Dan kalau hari ini saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, berarti saudara dan saya ini adalah saksi kebangkitan Yesus walaupun tidak melihat dengan mata, tapi dengan iman kita percaya. Berdasarkan apa? Banyak kesaksian-kesaksian yang dituliskan tadi. Jadi kebangkitan Yesus itu clear pada hari ketika ada banyak saksinya yang masih hidup, bahkan sampai kitab ini ditulis. Jadi tidak perlu diragukan lagi, walaupun ada ajaran-ajaran lain. Ya.
Dan ajaran seperti ini ada banyak di gereja-gereja yang katanya gereja besar. Yang keempat, poin yang keempat. Ini yang penting. Kalau Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita, kalau Yesus sudah bangkit juga dengan banyak saksi, itu semua tidak ada gunanya selama tidak ada dampak dalam kehidupan orang percaya. Yesus mati, Yesus bangkit itu tidak ngaruh, tidak ada dampaknya. Yang dalam ayat 2 tadi dikatakan, kamu percaya tapi sia-sia dengan percayamu, karena tidak percaya Yesus sudah bangkit. Bukan hanya tidak percaya Yesus bangkit, tetapi kuasa kebangkitan Yesus tidak pernah nyata dalam diri orang percaya yang aku percaya. Kuasa kebangkitan Yesus tidak pernah punya dampak yang merubah hidup. Hidup itu dimulai dari dalam, tabiat, karakter, watak yang berdosa sudah dihancurkan, dikuburkan bersama kematian Yesus, dan seharusnya melalui kebangkitan Yesus. Setiap orang percaya harus juga mengalami kebangkitan Yesus. Dalam arti apa? Ada satu kehidupan yang baru, karena yang lama sudah berlalu, manusia lama sudah dikuburkan, mati dikuburkan bersama dengan Yesus. Maka dampak kebangkitan Yesus adalah perubahan watak, perubahan karakter yang sejalan seiring sepadan dengan ajaran Tuhan Yesus, dengan kehidupan Yesus sendiri. Maka bangkitlah, tema tadi. Bangkitlah karena Yesus sudah bangkit. Kalau kita tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Walaupun Yesus sudah bangkit, kalau engkau tidak bangkit, sia-sia kepercayaanmu. Ayat 2 tadi menyatakan begitu. Alamilah kuasa kebangkitan Tuhan yang mengubah, merubah sikap hati dari berdosa dan menjadi hidup kudus. Kalau dulu ada roh kesombongan, diganti dengan roh kerendahan hati melalui kebangkitan Yesus. Kalau dulu suka memelihara dendam, sekarang di dalam kebangkitan Yesus digantikan dengan kesabaran dan pengampunan. Kalau dulu sukanya malas beribadah, malas melayani, malas baca firman, malas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, orang yang dibangkitkan Tuhan akan mengalami kebangkitan. Suka beribadah, suka menyembah, suka melayani, suka dengan firman Tuhan. Ada perubahan. Yang dulu berdosa menjadi dibaharui oleh Tuhan, kudus, suci. Dan itulah dampak kebangkitan Yesus harus nyata dalam hidup kita. Lihatlah diri kita masing-masing. Adakah perubahan seperti itu dalam diri kita? Kalau belum, dipertanyakan pengakuan kita tentang Yesus. Hal yang terakhir, poin terakhir. Bukan hanya kuasa kebangkitan Yesus itu merubah sikap hati, sikap batin, merubah karakter kita dari buruk menjadi baik, dari dosa jadi kudus. Tetapi dalam ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada,
sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus yang dipanggil paling akhir di antara para murid inti. Tapi dikatakan hasil kebangkitan Kristus telah membangkitkan dalam dirinya bukan hanya kuasa yang merubah sikap hidupnya dari menganiaya jemaat dan membunuh jemaat Tuhan menjadi pembangun jemaat Tuhan, merintis berdirinya gereja-gereja, tetapi ada satu perubahan. Dia bekerja keras. Kerja keras untuk apa? Bekerja sekuler, bekerja melayani Tuhan secara sepenuh hati. Sepenuh hati bekerja sekuler, sepenuh hati melayani Tuhan. Sepenuh hati bekerja keras dalam bidang sekuler. Apa yang dikerjakan oleh Paulus? Paulus dan timnya adalah, kalau sekarang itu kontraktor, pembuat rumah, pembangun rumah. Kalau dulu tukang kemah. Hasil dari pekerjaannya itu untuk membiayai pelayanan, untuk menyupport pekerjaan Tuhan. Hasil dari pekerjaannya itu untuk menulis separuh lebih kitab Perjanjian Baru. Jauh lebih banyak yang ditulis Paulus daripada murid langsung Yesus pada saat Yesus masih hidup. Separuh lebih Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Biayanya tidak murah pada saat itu, karena alat tulis pada saat itu adalah alat yang paling langka, mahal. Tapi Paulus dengan biaya sendiri menulis kitab separuh lebih dari Perjanjian Baru. Dengan bekerja keras secara sekuler, Paulus membiayai pelayanannya. Paulus melayani lintas negara, lintas benua. Yerusalem itu Asia. Pelayanan Paulus sampai di Eropa Barat, sampai di Eropa Timur, sampai di Afrika. Dari Asia masuk Eropa Barat, Eropa Timur, Afrika. Beberapa kali Rasul Paulus melakukan perjalanan penginjilan itu dengan biaya sendiri. Sambil melakukan perjalanan misi, ia bekerja di sepanjang perjalanan misinya untuk membiayai pelayanannya dan timnya, bukan sendiri tapi bersama timnya. Dan Paulus ini yang katanya paling terakhir buncit dipanggil Tuhan di antara murid Tuhan yang pertama. Rasul Paulus paling banyak pada zaman itu mendirikan gereja. Karena di setiap dia menginjil, di situ dia mendirikan gereja, lalu menetapkan penatua-penatua untuk mengurus kelangsungan hidup gereja yang dibangun. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah bekerja keras seperti Paulus yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Bekerja keras dalam dunia sekuler, pekerjaan sehari-hari yang menghasilkan uang, dan bekerja keras dalam melayani Tuhan. Komitmen, sikap hati yang sudah diubahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus dalam diri Paulus inilah yang membuat Paulus mampu sepenuh hati bekerja sekuler dan sepenuh hati pelayanan, walaupun diperhadapkan dengan maut, dengan berbagai risiko di dalam pelayanan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kuasa kebangkitan Tuhan sudah memampukan bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian menghadapi berbagai rintangan dalam dunia sekuler maupun dalam dunia pelayanan?
Berarti kalau kuasa kebangkitan Yesus itu harus terjadi dalam diri kita, kehidupan kita di zaman ini sekarang ini, harusnya seperti apa? Sekolah, yes. Prestasi, yes. Setelah itu bekerja, yes. Prestasi kerja, yes. Tapi sekolah yang berprestasi, kerja yang berprestasi, tidak mengurangi sedikit pun ibadah, pelayanan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Bagi Paulus, kebangkitan Yesus yang nyata, yang mengubah hidupnya itu, semakin dia keras bekerja secara sekuler, semakin keras juga dia melayani Tuhan. Semakin sepenuh hati dia bekerja sekuler, semakin sepenuh hati juga dia melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Hasilnya adalah keseimbangan. Kalau kita keras secara sekuler, bekerja keras secara sekuler, tidak diimbangi keras dalam hal berbakti, jomplang saudara, kita akan tinggalkan Tuhan dan pentingkan itu sekuler. Karena konteks ibadah dalam perjanjian lama, bahkan saat ini ditulis dalam konteks kehidupan orang Yahudi, namanya ibadah itu mencakup dua hal. Ibadah ritual itu saat ibadah di tempat ibadah, atau saat ibadah keluarga, kelompok kecil, atau saat doa, itu ritual. Tapi pengertian ibadah yang kedua adalah saat kita di tempat kerja, sebagai apapun profesi kita, jabatan kita, itu juga ibadah kalau kita lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui kuasa kebangkitan Yesus ini kita mendapatkan satu contoh, satu kebangkitan yang mengubah karakter Paulus, sekaligus suatu kebangkitan Yesus yang mengubahkan cara kerja keras yang benar. Kerja keras dalam kehidupan sekuler dan kerja keras dalam kehidupan berbakti dan melayani Tuhan itu seimbang, saling menguatkan. Karena ibadah secara ritual itu dipraktekkan dalam pekerjaan sekuler. Kalau kita memisahkan pekerjaan sekuler dengan pekerjaan secara ritual kita, ibadah berbakti kita di gereja, maka bisa-bisa kita dalam pekerjaan sekuler kita mengambil prinsip-prinsip dunia karena kita tidak tahu betul prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya biarlah kuasa kebangkitan Yesus itu mengubah bukan hanya karakter, sikap, dan sifat kita, tetapi juga mengubah cara kerja kita. Paulus mengatakan, aku bekerja lebih keras lagi. Supaya apa? Kasih karunia Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan tidak sia-sia di dalam dirinya. Kalau kita bermalas-malasan, entah itu berbakti, entah itu bekerja, maka dipertanyakan, apakah kuasa kebangkitan Tuhan itu sudah ada bekerja dalam diri kita atau belum? Kalau kita memberatkan pekerjaan kita, meninggalkan pelayanan, maka ayo kita introspeksi. Apakah kuasa kebangkitan Yesus itu sudah bekerja dalam diriku atau belum? Melalui Rasul Paulus kita mendapatkan suatu teladan yang luar biasa. Bekerja keras dalam kehidupan sekuler, tapi bekerja keras juga dalam melayani dan berbakti kepada Tuhan. Dan seharusnya kuasa kebangkitan Yesus itu juga akan kita alami seperti itu seharusnya. Aku kesana melayani, aku kesana ibadah. Saudara, hati-hati dengan tren hari-hari ini. Terlalu banyak ajaran perseliweran yang tidak kita ketahui jelunturungannya.
Seperti contoh itu tadi, hitung-hitungan 3 hari 3 malam. Dimanapun engkau ibadah, setialah beribadah di sana. Kalau memang tertarik di sana, berbaktilah di sana dengan setia, melayanilah di sana dengan setia. Lalu lihatlah apakah dampak dari ibadah di sana membawa pengaruh positif atau tidak dalam diri kita. Ataupun tetap di sini melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan bekerja segenap hati, segenap jiwa. Domba adalah punyanya Tuhan, bukan punyanya organisasi. Tapi Tuhan mengajarkan, dimanapun kau beribadah, setialah di situ, bersekutulah di situ, terimalah ajaran di situ, demi keamanan kita semua. Selamat dari pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang tidak sehat, supaya percaya kita tidak menjadi sia-sia. Bangkitlah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami umat-Mu. Mari Engkau bekerja dalam diri kami, Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami, seperti kuasa kebangkitan-Mu yang nyata dalam kehidupan Paulus dan timnya dan jemaat pada saat itu, sehingga iman percaya mereka tidak sia-sia, melainkan ada hasil perubahan karakter serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, dan perubahan sikap hidup, bekerja lebih keras, bekerja lebih keras lagi di dalam nama Tuhan Kristus. Biarlah seluruh umat-Mu di tempat ini menjadi umat yang suka bekerja keras, baik di ladang pelayanan, baik dalam berbakti, bekerja keras juga di dalam kehidupan sehari-hari secara sekuler. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami juga akan memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan akan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin.